Kadang memang mau kita tolak-tolak memang. Iya, itu yang membuat laki-laki palak. Palak itu dia. Kalau perempuan memang dia harus memaukan dirinya. Kapan saja ya. Harus siap. Kalau laki-laki dia hanya ya tengok mukanya, udah taunya itu. Oh, lagi apa kau kan bilang. Lagi hang otak kau kan gitu. Sosok. Semangat lah ya. Iya, Tuhan berkati ya. dokter. Semangat. Oke, Nang. Jadi obatku Udah, tetap lah kayak biasa. Obat lambung. biasa. Ada yang baru dikasih dokter ya. Nopri apa itu? Pengencer darah. Iya. Ya, merek baru sama Iya. isinya. Apa aku bilangnya? Ada siapnya. Apa itu? Daripada yang duluan itu. Ada sehatnya. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Oh, lebih bagus Iya, ya. lebih Oh, bagus. puji Tuhan. Ada orang yang nggak suka. Nah, ada orang yang nggak suka. Ya beda-beda sih. Itu tergantung kepada percaya atau enggak. Iya, udah ku makan itu kan. Kayak ringan ku rasa badanku. Udah bisa aku melayani anak ini. Masak makanannya di rumah. Oke, Nang. Pusing. Tambahkanlah semangat ya. Iya, Tuhan berkati dokter. ya. Tuhan berkati. Salam lah. Iya. Doakan aku dokter. Iya, nah, siap. Dokter pun kami doakan juga di rumah. Amin. Baik juga perawat ini terus. Perawat yang setia. Setia. Tuhan berkati, Nang. Oke, habis baterai tadi. Habis baterai awak gara-gara Inang tadi. Hai, Answa. Bu Hui. Sehat kan? Mantap lah. Hari ini agak siang prakteknya dokter. Iya, tadi ke kampus dulu. Dokter banyak urusan ya? Iya. Banyak urusan, Mbah. Urusan mahasiswa. Baguslah kalau banyak urusan daripada ini ya kan. Barang gak ada kerja hidup ini ya kan? Oke. Bagus ya. Ada keluhan ama. Nih dokter. Wih, dapat kue awak. Kamsia. Apa keluhan sebulan ini? Ada keluhan ama? Cuma kadang kayak ada pusing-pusing sedikit loh. Mau pusing-pusing? Tiap hari? Enggak. Kadang-kadang? Kadang-kadang. Batuk pun kadang-kadang. Batuk pun kadang-kadang. Seminggu berapa kali? Hah? Pusingnya? Nah. Agak kadang 2 kali, kadang 1 kali. Oh, sehari ada ya? Pusing juga ya? Iya. Nggak seharian. Tiba-tiba gitu. Oh, tiba-tiba aja dia? Tiba-tiba ya? Iya. Gampang marah? Enggak. Orangnya nggak pemarah. Gampang Anaknya sedih? Aku nggak pemarah. Gampang sedih? Hah? Enggak. Sedih apa? Gampang kesal? Enggak. Pura-pura nggak sedih? Enggak lah. Bahagia? Bahagia. Pura-pura bahagia? Enggak. Tahu pura-pura bahagia kan? Iya. Sebenarnya nggak bahagia di dalam otak kita kan? Enggak. Tapi kita bahagia-bahagiakan. Enggak pandai pikiran banyak. Nggak pandai pikiran banyak. Iya. Kok bisa? Iya, duduk aja. Duduk aja. Nonton film India dia. Film India. Mungkin dia lagi nonton film dia Nangis. kesel atau gimana dia. Kayak kalau di rumah kawannya siapa? Hah? Enggak ada kawan lah. Anak semua keluar enggak ada. Nah, itu yang buat sakit kepala. Bukan, kadang-kadang namanya kan kegiatan di luar dong. Malam mungkin temani nenek, malam baru. Iya sih, tapi artinya berarti dia sering kurang teman dia kalau pagi. Temennya TV loh. TV jadi teman. Cuman kadang kok pergi terapi juga dokter. Oh iya iya, oke baiklah kalau gitu. Ya. Coba ditambah temannya pagi. Biar ada cerita-cerita Ya, kalau Iya. kalau TV nggak bisa dibawa cerita. Makanya kadang bisa nonton kesel bagaimana. Kesel sama TV. Ceritanya cerita yang di TV. Iya. Kesel juga. Kesel sama TV. Aduh. Oke. Jadi obat batuknya masih ini dok. Obat batuk kayak biasa lah kalau perlu aja minum ya. Ya.
kayak udah awan. Ada dah ya. Sedikit lah. Siap. Oke Ama. Kasih ya dokter. Tambah sehat ya. Suster. Salam sehat selalu. Salam sehat kita. Ini pang dulu. Sama. Awas pasang. Ada. Set. Tinggalan satu bungkus. Oh iya. Makasih ya dok. Ya Ci. Udah keluar ini dok. Udah. Aman. Selamat siang Ibu Leti. Salam. Itu tuh aku jam 3 di sana udah ada pasien. 4 hari ini. Saya pasien dokter ada nih. 4. Udah visi dokter. Udah lah. Datang tadi jam setengah 10. Kayaknya. Kutu-kutu itu nanti nggak sempat lah kalau siap dari sini visit kan. Setengah 10 pesan tadi. Ya. Aku udah deh nanti. Tiga habis pasiennya. Cuma dia mau visit ini. Kalau kok banyak pasien diterima orang ini. Halo. Salam Minang. Apa kabar? Baik lah saya. Nyuji mana wak? Kayak mana tuh Jose nih kalau melayani pasien gratis gitu ya kan? Gimana Nang? Udah sehat? Sehat-sehat. Orang tua? Sehat orang tua kan nggak sakit-sakit di situ. Kalau bahagia orang tua? Bagi orang tua juga ada juga yang susah-susahnya. Mana lebih bahagia orang tua atau orang muda? Orang muda mungkin. Orang muda ya? Nggak seharusnya orang tua bahagia? Masa sih? Jadi ngerikan lah hidup ini. Tambah tua makin tambah kurang bahagia. Ya, Padahal harusnya tambah tua kita makin banyak yang dikasih Tuhan. Harusnya makin banyak kita syukuri. yang muda lah. Lu Ina pun udah pernah muda. Jadi kayak mana itu? Coba pikirkan. Renungkan dulu. Kalau yang tua banyak yang dipikirkan. Ada bahagia ada juga. Orang tua banyak dipikirkan, benar lah ya. Tapi pertanyaannya, apa yang kita pikirkan itu semua, percaya nggak sebagai orang tua Tuhan menolong kita? Oh, itu percaya. Kalau percaya kita, hati kita tenang atau jadi nggak tenang? Ya, tidak bisa dibilang tenang terus. Harusnya. Ate? Harusnya. Harusnya, tapi ya tidak bisa juga. Kenyataannya kita tidak juga tenang. Artinya apa? Kurang percaya. Ya, kurang percaya itu. Yalah, kalau percayanya aku, ya tenang lah aku kalau udah percaya. Udahlah, jadi bereskan Tuhan itu. Kan gitu bahasa kita. Kalau bisa kayak gitu kan udah. Ya, masa nggak bisa? Yang buat bisa kayak gitu apa? Percaya? Ya, percaya. Porsea itunya, haporseonido. Xiaomi. Jadi kalau haporseon kita 100%, tenang hati kita. Tapi kalau haporseon kita tanggung-tanggung, ya akhirnya kita jadi khawatir. Jadilah kita berpikir, gimana nanti anakku, gimana nanti iniku, gimana nanti iniku. Pasti aja. Ya kan? Loh, kok apa Tuhan nggak bisa menolong? Ya bisa. Percaya. Ya, percaya. Kalau percaya, tenang nggak? Bisa dibilang. Belum bisa dibilang pasti. Tapi kalau aku kasih tahu, kalau percaya kita 100%, hati kita tenang. Berarti kalau tidak kita rasakan tenang, karena kurang kita percaya. Kalau kurang kita percaya, hormon stres yang naik. Disitulah kita sakit kepala. Disitulah kita badan kita pegal-pegal. Disitulah kita bisa dada kita lah sakit, jantung kita berdebar. Disitulah kita bisa sakit perut. Bukan karena tua juga. Bukan lah. Karena tua lah. Enggak. Yang merasakan rasa sakit itu di otak, Nam. Ya kalau badan sakit, Ya kan di otak perasaannya.
Kalau kucubit di sini, yang merasakan itu di otak. Maka kalau di otaknya kita naikkan hormon kebahagiaan, endorfin, dicubit pun di sini, bisa nggak sakit? Bisa kita rasa biasa aja. Hah? Contoh, bayangkan dapat uang lah kita misalnya 100 juta, terus dicubit orang kita, tapi lagi dapat uang 100 juta ya. Udah bayangkan ya, 100 juta enak kan, 100 juta kan, dicubit. Lalu satu hari hilang uang kita 100 juta, lalu dicubit. Mana lebih sakit? Cubitan ketika ada uang atau cubitan ketika nggak ada uang? Ketika nggak ada uang. Paham? Cubitannya sama loh. Tapi karena kita lagi bahagia, rasa sakit dicubit itu bisa berkurang, bahkan bisa nggak sakit. Seperti itu kehidupan ini. Kalau kita udah percaya Tuhan itu menolong kita, udah otomatis tenang otak itu. Karena kita udah percaya. Maka persoalan apapun yang datang, ya kita tetap tenang. Karena kita udah percaya. Kalau tiba-tiba itu datang nggak bisa. Loh, kalau tiba-tiba datang, apa pertolongan Tuhan pernah terlambat? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa dipastikan. Pernahkah terlambat pertolongan Tuhan? Apakah dia kalau menolong terlambat? Itu pertanyaannya. Dalam hidup Opung sekian puluh tahun, pernahkah terlambat pertolongan Tuhan? Kalau selama ini kira-kira nggak juga. Nggak juga masih jawabannya. Bukan nggak pernah. Apa sih? Ini Tuhan loh yang menolong kita. Dalam pikiran kita, pertolongan Tuhan itu terlambat atau nggak pernah terlambat? Atau sering terlambat? Begitulah. Dibilang sering terlambat nggak juga. Ada lah, banyak lah pertolongan Tuhan. Tapi ada yang terlambat. Ada yang terlambat. Ngeri kali kita bilang proses terlambat. Iya kan? Terlambat. Padahal setiap detik kita hidup, karena setiap detik pula lah Tuhan menolong kita. Betul lah. Berarti tak pernah terlambat kan? Setiap detik itu pertolongan Tuhan tetap iya, kitanya yang kurang menyadari. Semuanya itu pertolongan Tuhan. Iya. Hidupnya juga pertolongan Tuhan. Yes. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Masalah apapun yang datang dalam hidup kita, pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Kita gak terkejut dengan masalah. Kalau datang masalah kita bilang wajar, karena hidup memang penuh masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tidak ada masalah. Mana pernah janji, ada pernah janji Tuhan. Kau kalau percaya sama aku ya Dr. Joseph ya, gak ada masalah kau. Mana pernah. Tapi dia berjanji, tenang aja kau. Apapun masalahmu, aku tidak pernah meninggalkanmu, ya kan? Aku berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Pos maroham. Itu dibilang Tuhan Yesus, jangan kau takut, jangan kau gelisah. Tenanglah hatimu. Percayalah kau, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita belum mampu melaksanakan. Nggak perlu dilaksanakan, karena ini masalah percaya atau nggak percaya. Loh, Opung belum percaya, mau melaksanakan apa? Menjalaninya ya. Percaya dulu, Pung. Iya, percaya. Bukti percaya itu kan, Pung, hati kita tenang, Pung. Kalau udah tenang hati kita, baru kita bisa menjalaninya dengan Yang tenang. Makanya ada lagunya, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Jadi kita percaya dulu, lalu jadi tenang, baru kita ikuti kemana Tuhan memimpin. Tetap tenang kita. Amin. Amin. Percaya dulu. Haleluya. Oke, Pung. Tuhan berkati. Ya, makasih. Ya, Pung.
Bagus juga seorang dokter. Oke, gas. Nggak tahu dia dokter tuh kadang-kadang mau nyanyi sendiri. Aku sering nyanyi sendiri aku, nah, biar tenang hatiku. Yuk. Siapa sih? Siapa ya? Apa tuh? Dia. Sylvia, mau apa dia? Boleh orang juga tanya. Iyalah, sempat lah. Jam 2 lewat ya. 5 menit eksam. 10 menit. Iya. Halo, Ancua. Naik gula. Juga ya, makan tadi ya periksa lagi ya. Jadi ini udah makan? Iyalah. Oh, bukan puasa berarti. Enggak. Puasa tadi pagi ada periksa. Berapa kalau puasanya, Bu? Periksa. Sekarang agak bagus. 147. Oke, 147 ya. Nah, Jadi ini udah makan baru diperiksa tadi ya. barusan, nah, Berarti obatnya tetap lah ya. ya, Buat tetap. ya. Ya. Mantap. Gimana sebulan ini? Nah, Sebulan ini ada keluhan, Ibu? ada keluhan. Apa tuh? Pagi Tegang. tegang sampai kepala. Sampai kepala tegang belakang nih ya. Iya, tegang. Aku kasih tensi aja enggak tinggi ya. Ya, karena itu bukan tensi. Bukan. Itu karena Ibu sedih. Oh, sedih. Nah, Oh, banyak pikirannya. ya, ya kan? Kan banyak pikiran kita, maka hormon stresnya naik. Saraf-saraf ini Nah, semua ini turun sini. dari ayah. Terus sampai sini. Tegang semua, sakit kepala, sakit di punggung, ya. Maka obatnya apa? Wahi. Gimana biar wahi? Macam mana? Percaya sama Tuhan yang menciptakan alam semesta, ya. Apapun masalah, kita bisa ditolong. Ini kan sekarang kan sudah keluyuran mau naik ke atas tangga kan. Udah capek ya? Capek. Bosan Ya. kakak ini sakit lagi. Betul. Sakit gitu. Karena kita kurang wahi, Oh. kurang Bukan jantung. wahinya, bukan? Bukan. Kurang Tadi wahinya. aku bilang sama kawan, adikku jantung kayak gitu loh. Betul. Dia Nanti juga. pada akhirnya jadi kayak gitu. Pada akhirnya akan jadi kayak gitu. Makanya jangan mau terus-terus sedih. Sedih. Ya. Ibu kasih sabar lagi. Dulu kasih jodohkan nggak mau. Ngasih jodoh nggak mau? Dia Oh. kuliah udah Tinggi, udah bagus. tinggi, udah lulus. Udah lulus padahal ya. Ujian pun udah ada 2 kali. Ujian udah 2 kali. Dia udah tingkat kedua dia. Tiap hari kasih kerja dia di luar kota kerja. Terus nggak cocok sama orang itu semua. Di Tanjung Brawa dia pulang loh ke Medan. Ayahnya pulang ke Medan aku makan hati. Jangan makan hati. Makan hati. Dia anak pertama kan? Iya. Coba ibu ingat. Dulu waktu ibu hamil dia, hidup ibu susah apa enggak? Susah. Nah, kalau ibu waktu hamil susah, berarti di otak ibu hormon stres ibu tinggi. Itu hormon stresnya tanpa ibu sadari masuk ke kandungan. Makanya dia bandel. Biasanya anak kedua, anak ketiga dan seterusnya stresnya udah mulai berkurang, benar nggak? Nggak sesusah ketika masih anak pertama itu waktu mengandung dia. Mengandung dia melahirkan pun lain. Mukanya duluan keluar. Ininya goyang-goyang buang nafas. Sudah perempuan tengok nampak itu apanya. Rupanya buka mulutnya. Iya. Bernapas. Iya ya. Lama. Jadi waktu dulu hamil dia sering berantem sama suami dulu? Enggak. Atau suami pergi-pergi enggak dulu waktu hamil dia? Enggak juga. Baik. Jadi kenapa dulu susah ibu hamil pertama? Kenapa bilang susah dulu waktu hamil pertama? Ya susah lah yang hamil Uang. pertama Capek. Uang juga lah. Uang juga. Suami Tapi kurang kerja nanti berhenti. Kerja suami yang agak terganggu juga ya. Terus udah meninggal lagi, udah meninggal. Sekarang udah meninggal. Udah lama meninggal ini, terus udah meninggal. Tuh aku 27 tahun dia udah meninggal. 20 tahun ya. Berarti anak sekarang umur tadi berapa? 50. Berarti umur dia 23 ya, bapaknya meninggal ya.
Udah lama. anak 2 tuh. Terus saya nikah lagi umur 30 tahun, dan anak 1 lagi perempuan, anak kecil. Oh, ibu menikah lagi? Ya. Oh, dia suami yang berikutnya ini ya? Masih hidup? Hidup, tapi udah tua. Udah tua. 84. Oh. Dan sekarang sakit-sakit. Udah jatuh, belanggar ini. Pergi berobat ke Kuning. 1 bulan kita pas di sana sama anak saya yang begitu. Terus di sana udah baik, pulang. Dokternya bilang nanti cek lagi ya, bulan 12 pergi lagi. Nanti cek 3 bulan, nanti bulan 3 cek atau bulan 2 udah corona. Oh, pas corona. Jadi nggak kesana lagi lah balik ya? Ini dia pakai tongkat bisa. Ini rupanya jatuh lagi. Jatuh lagi. Gulingnya pecah. Oh, sampai gulingnya Operasi pecah. lagi. Iya. Jadi tiap hari sedih nih ya? Sekarang dia tidur di tempat tidur kan, suruh orang jaga. Sama suami ini agak senang loh, tapi sekarang dia agak sakit, udah jatuh gulingnya. Ribut-ribut asik pakai namaku, nggak boleh aku naik ke atas, panas di bawah jaga orang pembantu kan. Asik jeret turun pelan-pelan. Turun dari tangga turun. Dia sama suami ini memang dia agak tua, tapi dia sayang sama saya. Oh. Cuma pas sakit aja ya? Karena pas kebetulan sakit ya? Dia udah tua sakit, udah mulai pikun. Udah 84. Iya. Berarti ibu lah belajar lebih sabar. Ya? Biar bisa anaknya pun nanti bisa ikut sabar. Ibu duluan sabar. Ya? Ya, makasih ya dokter. Oke, semangat Bu. Ya. Sampai bulan depan ya. Ya Bu, ya. Ya, kakinya tetap lemas. Ya, nanti kalau udah Ibu semangat, kakinya nggak lemas lagi. Jalan udah kaku. Iya, nanti bisa semangat lagi, kakinya nggak lemas lagi ya. Udah pergi ke Malaysia kan, nggak sadarkan. Pak umur dia bilang, hati-hati jangan jatuh, nanti jatuh. Siap Bu. Oke Bu. Ya Bu ya. Bisa. Jadi kan? Oh, panggil tetap ya. Udah bagus. Oke, Ibu Ria. Sejak nonton live dokter aku udah lepas obat, hanya otot dada masih sakit. Terima kasih dokter. Tuhan berkati ya, Nang Beri. Oke Kak Yen. Hai, anak muda. Apa kabar kau? Hah? Oke. Jadi mau ke apa? Jadi lah ya, biar bisa tidur ya kan? Jadi? Kemarin kan ada gini kan yang kemarin terakhir kue dokter. Sampai dia apa? Demam sesak jadi kebawa ke IGD. Oh, terus? Rupanya dibilang dokter IGD di bawah, katanya ususnya nggak berjalan. Katanya. Terus. Jadi kayak mana dok? Aku bilang biasanya di sininya, aku bilang karena demamnya tinggi. Baru dirujuklah kak di rumah sakit lain. Terus? Kayak mana ini? Aku bilang, Jadi dirujuk? Enggak. Pulang. Mau dirujuk, aku bawa lah ke Terus. dari apa dari Hasilnya nggak ada. Bagusnya. Bagus. Makanya. aturannya jauh kali aku duduk kesana bonceng dia lo doa dulu. Kenapa sih gitu? Berarti kemarin itu yang pas sakit itu perutnya, asam lambung yang naik. Makanya. Kenapa asam lambung naik? Nggak tahu lah. Karena yang lucu kan kurang kesana pula lagi. duit. Iya kan? Betul nggak? Sampai sesak dia kemarinnya. Ya memang gitu loh. Kalau stres, Demam dia kalau stres memang kayak gitu loh. kali demam. Kalau stres memang kayak gitu loh. Bisikan yang jangan tuh. Masih ada bisikannya. Ya udah, berarti ke psikiater kita ya. Biar hilang bisikannya. Kemarin pas rawat inap di sana kan dok. Aku balikan ke apa? Psikiater. Oh. Memang
Oh, dapat obat dah. Udah, tapi di sana. Tapi maunya dia mau kemari. Oh, ya udah. Ini udah enakan minum obat itu cocok kan? Lumayan, istilahnya nggak banyak kali ngomong. Bisikannya ya. Ya, satu orang aja. Siapa? Dr. Joseph enggak? Nggak. Kasihlah aku masuk kota abang pula. Biar aku yang cakap. Nah, Iya. nah, Abang ingat aku. Iya, biar dekat Ingat baik. semua apa yang ku perkatakan. Abang itu disayang. Tuhan sayang sama abang. karena rata-rata orang itu jahat kali semua yang kotor-kotor. Iya, karena orang itu memang jahat. Lalu abang biarkan orang itu ada di kepala abang. Nah, Nggak ada, langsung gue bilang, nggak jangan kau ajar kau yang jorok, gue bilang gitu. iya memang, tapi abang cakapi dia kan. Nggak ada, hanya gitu aja, jangan kau ajar kau yang jorok, udah gitu. Terus besok cakap lagi dia kan. Udah lah, minum obatnya nanti kalau gitu. Entar Hah? ke psikiater. Udah ngambil surat rujuk. Oh, udah adanya. Kamu Jadi masalah udah dah. konfirmasi sama yang di bawah. Minggu depan tapi baru bisa. Minggu depan baru bisa. Oh lo, Kak, iya, katanya. minggu depan lah. Ya. Dia sakit gigi dok. Kasih lagi. Oh sih. Jangan sering dimarahi dia. Nggak ada kemarin dia dok. Dicereweti. Ada perjanjian nggak beda? Hah? Ada buat Mana ada? perjanjian. Udah buat perjanjian? Apa perjanjian kalian? 3 bulan dia nggak marah, berhenti meluk aku. Si Ah, disalahkan. Iya, 3 bulan nggak marah. nggak marah-marah. Berhasil nih. Udah bulan keberapa nih? Belum lah, baru dimulai perjanjian. Aduh, sakit gigi. Disuruh Lebih cabut kemarin baik. nggak mau dia. Hah? Disuruh cabut pas sembuh nggak mau dia. Biasanya itu. Nanti sering apa? Kumur air garam. Iya memang dia. Ya. Nyanyilah. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Ke dokter Nah. psikiater obat edar sana kamu tunjukkan aja ya. Tunjukkan aja. Biar nanti disesuaikan. Nggak apa-apa lah. Aman itu. Iya jauhkan lah di sana. Oke. Semangat. Banyak ada. Tuhan berkati. Kak, cas dulu. Tangan lu. Tangan, tangan. Ngantuk dia baru. Cus, Tuhan berkati ya. Oke, Bang. Selamat siang Inang Boru Pandiangan. Tidak mau makan. Tidak mau makan. Oksigen dok 3 liter per menit, terus injeksi furosemid. Dah. Perlu Lebih. odem paru. Oh, torak ya. Oh iya, odem paru. Oke, mau lihat teh. Oke. Yarnis. Iya lu. Mesti diulang-ulang. Mungkin kamu memastikan. Yarnis. Karena 532 itu dong. Yarnis. Iya ya. Otaknya pun bekerja cuma 20%. Ibu Yarnis. 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 Mana yang aku Yarnis? Udah benar dia. Aduh. Selamat siang juga Kak Femi, Tuhan berkati. Yang baru bergabung, selamat bergabung di live Dr. Joseph untuk hilang sakit kepala, asam lambung ya. Iya, Selamat siang Nenek Awa. Oh, iya rondo lah kalian di sini ya. Rondo. Rondo. Rondo kan ya. Kok kan ke depan lah nenek tidak sama. Biar nggak berondok lagi. Biar nenek tulis semua. Iya bisa. Biar nggak berondok kami. Ya, sudah tuh tinggal meninggal aja orang lain. Iya. Tadi Nenek. pagi nenek dah datang. Iya. Ah, sudah itu. Dokternya nggak ada ya kan? Iya, ada selesai sudah-sudahnya. Udah selesai. Siang aja datang nek. Kok siang? Dokternya ada Urusan. Oke ya. yang bulan yang lewat katanya orang rumahnya sakit. Nah sekarang urusan orang lain diurus. Ini orang lain lagi diurusnya. Udah sehat orang rumahnya. Udah Nek. Terima kasih doanya. Amin, amin, amin. Jadi tenang yang bekerja di sini. Iyalah. Kalau yang menghadapi sakit kan, Ada pula sakit di rumah awak ya.
nggak tenang itu. Nggak tenang ya. Yalah, Nek. Terima kasih doanya, Nek. Ya, alhamdulillah. Moga-moga sehat semua. Amin. Nenek gimana? Apa kabar? Sehatnya sebulan ini? Alhamdulillah. Wah, senang kok dengarnya ya. Mantap. Sehat kan? Sehat, hampir kayak anak gadis. Hampir. Hampir lah. Hampir. Ya hampir lah. Kok sempat anak gadis gimana ya? Gak sampai sini nenek udah kalau gitu. Diambil orang nenek pergi jalan sana. 2 kali pula kan. Kemarin ya udah dituntun anak, dituntun cucu. Enggak lagi tuh. Ini masa mau 2 kali Nek ya? Aduh. Ya, sekali cukup untuk selama hidup. Alah. Cuma juga nenek tadi, nenek tanya, untuk seterusnya nih? Enggak nih, untuk dua hari ini aja. Apanya? Yang Terlambat. dan terlambat. Karena ada urusan tuh Nek. Telinga nenek, udah ganti pula yang di luar ya? Enggak, dia apa lagi tutup poli dia Nek, bantu semua. Oh, udah Buka polinya. Oke nenekku, yang baik hati. Kalau nggak ada keluhan lagi nek, aku doakan nenek juga sehat-sehat. Amin. Jumpa lagi kita bulan depan, Amin. ya. Ku catat tanggalnya, tanggal berapa nenek bulan depan, biar nggak ada acara kita bulan depan. Jangan gitu. Sempat nanti berulang, kan berulang kayak 2 kali dia kena. Istri awak sakit, awak urus. Bulan depan mahasiswa, ya biar ku hindari tanggalnya, ku catat nenek yang semua berobat. Nanti kok kena terus aku katanya. Berapa puluh jam lagi kita tuh untuk bulan depan. Iya makanya tengok dulu tanggal berapa minimal kita tengok tanggal berapa 8. Nah udah nek pokoknya ku ingat lah dulu tanggal 8 ku buat nggak ada ngapa-ngapain aku nek ya. Jangan bilang gitu. Allah. Ya aku merencanakan kan, nah berarti yang atas tentukan ya. Tulisannya dari atas. Amin, terima kasih nenek sudah menyadari. Sampai dah sunyi orang, tak ada orang di luar. Kok nggak ada orang nih? Rupanya. Nenek yang lama datang katanya pula. Bukan nenek yang lama datang, tadi pagi nenek udah datang. Iya iya. Tapi kok nggak dibilangnya siang. Jam 12 datang. Tentu nenek ya sholat dah dulu dah. Biar tak terlambat tentu. Aduh. Oke nek. Dah. Dah. Sehat ya. Ya, sehat ya semua ya. Ya nek, ya nek. Terima kasih nek. Sebentar aja capek. Awak suka capek nenek apa itu? Kalau udah suka capek berarti kebanyakan nenek geraknya. Iya. Iya, kurangin nek geraknya nek. Berat badan pun nambah Nek. Enggak, Tambah berat badan. enggak ada nenek tiba-tiba. Nenek reka-reka aja. Reka-reka aja. Reka-reka aja. Berapa ini? Berarti di reka-reka pun naik berat badannya Nek. Bulan lalu sekian. Ini kok jadi naik? Tahun bulan yang lewat 70 kok 72 ya 2 kilo naiknya. Oh, iya. Jadi nenek lagi capek ditanyanya. Berapa berat nenek? Bulan lalu 70, ini 72 kan? Naik. Iyalah, ya. Enak makan pula ya kan? Enggak ada nenek timbang-timbang. Di mana nenek Cuman timbang? Nggak ada ya? Di rumah. Duga-duga aja di Duga-duga Ah, aja. Kata orang dulu reka-reka aja tuh, dia reka-rekanya aja. Dah jelas kan? Oke nek. Jadi kalau apa yang bukan capek gitu Enggak kan? Ayo. Itu aja sedikit kan? Apa-apa aman tuh nek. Habiskan obatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, masih ya. Oke, selamat siang, Nek. Sehat. Hiburan kan, Nang Ria kan? Hai. Naik gulanya? Sepertinya enggak. Bulan lalu berapa gula kita ya? Lupa saya dong.
gulanya. Bulan lalu sini kita tengok bang. Ada tadi kan? Udah apa nggak ada di sini? Berat badan naik? Enggak. Tetap. Tadi malam ada acara Enggak. di rumah aja. Di rumah aja. 24 Oh, berarti masih agak tinggi ya. Kalau gitu aku naikkan jadi Itu glimi piritnya nggak terlalu rendah. itu Pernah maksudku. dulu 2 mili. Iya, mau aku naikkan kedua lah. Oke. Tapi kalau nanti dia berikutnya 296 dok. oh ya, Bulan lalu. naik berat badan kakak memang harus ke 1 mili. Dietnya yang harus diperbaiki. Jadi 2 mili ini hanya boleh nanti kalau berat badan kakak tak nambah. Tapi kalau udah nambah dia harus kita turunkan dosisnya ya. Oh gitu. Terus kalau itu kan dok bisa minta rujukan ke dokter kulit. Bisa? Apa Kan? gatal? Iya. Di mana aja? Nah di punggung, Banyak. Sebenarnya itu bukan masalah kulitnya, dia di gulanya ya. enggak. Bukan. Stresnya. Jadi apa kadang kan jadi bekas-bekas gitu. Kan garuk. Betul kan? Yang gue bilang kan? Masih banyak sedihnya kan? Udah berkurang. Udah berkurang kan? Masih banyak tuh udah berkurang katanya. Kalau udah berkurang nggak gatal lagi. Iya kemarin yang di pedal itu abses dia jadinya. Abses aja kan? Aman lah kalau abses. Nggak perlu khawatir. Iya tapi sebulan juga dok minum obat antibiotik. Oke, kenapa itu jadi abses? Kan ada gulanya. Kenapa gulanya? Ya karena stresnya. Hah? Sekarang aku tanya, kenapa bisa berkurang stres kakak? Sedih kakak? Kan tadi kak bilang udah berkurang. Kenapa bisa berkurang? Sudah diserahkan kepada Tuhan semuanya. Enak aja bilang diserahkan semua, tapi sedihnya masih sih kayak yang kurang. Gitu. Ya kan masalahnya udah diinin aja dok, dibawa Diapain? enjoy aja. Kayak mana cara membawa enjoy masalah? Itu namanya pura-pura enjoy lah. Mana ada enak-enaknya masalah kalau dibawa-bawa. Gini jawabnya, aku percaya. Coba bilang, Aku percaya pertolongan Tuhan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. tidak pernah terlambat. Itu jawabannya. Kalau kita percaya Tuhan menolong dan dia tidak pernah terlambat, masalah apapun yang datang tetap kita merasa tertolong. Kalau udah merasa kita tertolong, hati kita tenang. Iya. Tapi kalau kok kayak gini, berarti kita kurang percaya pertolongan Tuhan. Kita tanya pula lagi Tuhan, sampai kapan? Bingung Tuhan jawabnya. Kok sampai kapan? Kan apapun yang terjadi, kau tuh tolong katanya. Kita yang kurang. Iya. Bisa. Bulan depan udah bagus nih ya, nggak ada sedih lagi ya. Iya. Amin. Amin. Oke, mantap. Oke Kak Ler. Jadi bisa dok ke dokter apa? Ke kulit juga? Iya. Boleh. Itu kapan itu? Bisa. Masih buka deh Kak? Senin ya? Senin. Tapi kalau udah hilang pula Senin gatalnya karena udah percaya pada pertolongan Tuhan, ya nggak usah lah pula. Pegang cakapku aja, ya. Itu kalau udah nggak ada lagi sedih kakak, hilang gatalnya. Karena sama kita. Ini pun aku ada. Nih. Di sini. Berarti stres juga dokter ya? Ya jadi maksudnya kan kita sama manusia kita kan. Jadi ini nggak bisa habis total dia. Kenapa? Karena memang hidup ini akan terus ada. Tapi aku kalau dibilang aku bisa happy. Kalau datang masalah yang baru, lalu aku kurang percaya, aku pikirkan kenapa ini terjadi? Kenapa? Naik nih. Ini, ya, jadi kakak nggak sendiri. Semua kita punya masalah. Yang penting percaya. Oke, sip. Oke, kasih ya dok. Tuhan berkati kak. Iya. Panggil nih. Kordiolum. Selamat siang Ibu Pon. Bu Poni. Ya, Apa keluhan Bu Poni? Pak. Dokter, kamu tak malam kamu kencing aja. Ibu pasar bukan? Enggak, dia kamu aku. Tanggal 26. Oh 26. Ini apa? Kakak. Kakak. Oh. Kakak adik. Nah. Di mana-mana kamu
Berapa hari ini, 1 minggu ini kamu kencing aja loh kadang-kadang. Mau bolak-balik. Ada sakit gula? Nggak pernah periksa loh. Oh, gula belum pernah periksa ya. Terus? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa Kencing. gitu. Nanti Oke. malah mau tidur pun agak Payah. gitu. Itu aja. Belum, Kadang-kadang belum pernah cek gula kan? belum. Tadi ibu makan jam berapa? Hari Jadi ini? pagi aja siang belum makan. Belum pernah makan. Kita cek dulu gula ya. Cek gula ya. Oh, oke. Tes dulu Kak, cek gula Kak. Titik titik. Di bawah ya. Ya Bu, ya Bu, ya. Dokter lagi nggak ada apa-apa. Tapi kok berasa kayak gempa bumi, Dok? Nah, berarti hormon stresnya lagi naik itu, lagi naik. Ya, turunkan hormon stresnya dengan cara apa? Tetap percaya. Datang kakak ini. Ini kali. Masih hidup bukan? Gula 286. Ini Drayati. La. Dijodohin kakak ini ya. Harusnya ya. Salam. Cuman apa kabar? Karena nggak baik makanya datang. Iya nya. Nanti pulang. Cemana? Ini gula 286. Iya. Pakai obat gula apa kakak jadinya selama ini? Yang suntikan itu lah insulin itu. Tetap Rizodek. Kakak beli. Enggak. Dapat dari mana? Dari dokter yang kemarin itu lah, tapi kan udah nggak lagi kemarinnya, jadi udah nggak ada lagi makanya Oh, berapa hari nggak pakai ini? udah ada lah 2 bulanan dokter. 2 bulanan 3 286. Kemarin itu udah sempet normal loh dokter, makanya aku nggak pakai insulin lagi. Tunggu dulu. Normal itu pakai insulin atau nggak pakai insulin? Kadang aku minum obat Glimepiride itu. Oh, Kalau udah. lagi naik. Kan berat badan masih bisa naik kan? Masih Udah bisa kan? 65 segitu aja dokter. Waktu nggak pakai insulin. Lagi nggak tahu ini aku makin kurus kalau dibilang. Makin kurus. Ada pengaruhnya itu dokter? Ada lah. Ada. Berarti memang kalau makin kurus ya harus insulin juga. Insulin tuh bisa bikin gemuk lagi. Stabil berat badannya. Kalau pas dosisnya, pas jumlah makan yang kita makan stabil, bagus. Iya. Mana mau insulin itu mau obat? Insulin aku susah minum obat dokter. Nggak bisa nelan. Mau nyangkut di sini. Nyangkut bah. Kemarin tuh teringatnya bukuku kan di sini ya. Buku PRB. Nggak tahu aku. Iya. Ini cuma kertas yang ada sampai sama aku. Iya. Terakhir dosis kakak 20 aku buat. Iya. 20 aja kan sekali sehari kan. Iya. Berarti CHB1C kakaknya. Itu CHB1C ya. Apa tuh? HB1C. Cek darahnya. Oh, Biar bisa dapat insulin. gitu. Ya. 300 dia Apa nih? harganya. Kalau mau gratis opname. Mau gratis opname, harus rupanya opname dokter. Bukan opname yang harus, HB1C nya yang harus. Ceknya tuh harus. Kalau opname berapa hari kita? 3. Kalau hari ini masuk, Senin pulang. Kalau Senin pulang. Dokter, aku mau tanya. Kata kakakku tadi ini mataku ini kuning ya. Kemarin itu kan pernah sempat aku leher. Enggak kuning. Enggak. Sedih kakak aja yang banyak kali. Kenapa lagi sedih? Hah? Kenapa sedih lagi? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada, udah mau nangis pun dia.
Enggak lah. Tengok mama Uni. Jadi kayak mana ya ceritaku itu? Jawab namanya atau kayak mana? Bebas. Sampaikan aja dulu dokter. Enggak ada masalah. Enggak, yang banyak itu sedihnya. Akibat Dia pulang-pulang keseringan pusing, makanya om namanya iya, dokter. makanya akibat banyak sedih itulah kita pusing. Belum lagi kakak pura-pura nggak sedih. Orang dokter tanya-tanya kayak gitu. Nah, kan aku dimarahin. Ya memang gitu kan. Kalau kita sedih terus ditanya, kau sedih? Enggak. Tapi sedih di dalam hati. Ya sakitlah kepala, sakitlah otak. Apa buat sedih lagi? Belum masuk kakak Jansen. Apa tuh? Janda senang. Janda senang. Oh, janda senang. Biasa-biasa aja. Makanya sakit. Kita kalau udah nggak ada suami harus masuk Jansen baru sehat. Kalau kita rojan nggak bisa. Apa rojan lagi? Pembawa janda. Jadi biar senang aku kayak mana? Percaya sama Tuhan. Percayanya aku 100%. berdoanya. 100%. Contoh, kakak punya masalah, aku punya masalah. Kalau percaya kita, Tuhan menolong kita. Mau berapa banyak pun masalah kita, Tuhan tetap menolong kita. Hati kita pasti Tenang. iya, pasti nggak bisa sedih kita. Mana bisa kita sedih kalau udah percaya? Otomatis. Tapi kalau kita kurang percayanya, maka akan muncul sedihnya. Hormon stresnya akan naik. Hormon stres ini dipendam-pendam. Itu dia hormon kortisol. Sampai kakak rasa hidup pun tak pengen. Tapi udah aku bawa kok enjoy. Oh, sampai cerita. Dibawa-bawa nggak bisa. Iya loh. Dibawa-bawa nggak bisa. Dibawa-bawa itu kita malah hidup di dalam sandiwara. Kepura-puraan. Iya, kita bawa enjoy. Padahal kita sebenarnya tidak enjoy. Cocok. Cocok lah. Jadi kenapa sedih? Oh banyak lah. Banyak. Siapa lagi yang kakak tanggung? Nggak lagi ada. Gak ada. Jadi Cuman pusing aja nggak ada teman. nggak ada teman cerita. Ke gereja kan bisa. Gerejanya aku dokter. Ikut pelayanan. Daftarlah kakak. Mana bisa dokter? Aku pulang udah jam 6 sore. Kan berarti kerja. Jadi kerja itu nggak ada manusia. Ada. Terus nggak ada yang bisa jadi kawan di tempat kerja itu. Gak cocok. Nggak cocok. Kayak mana yang cocok sama kakak? Saya nak gadis kayak mana mau dikawanin? Dikawani lah. Kan manusia juga itu. Cuma berdua kami lihat-lihatan tiap hari. Di sini lah kerja. Biar nggak cuma dua yang kalian tengok mau 40-50 pasien ditengok di sini mau. Hah? Ya disyukuri lah ada kerjaan. Orang sana nggak ada kerjanya loh, bingung. Iya, aku syukuri loh dokter. Jadi kok disyukuri kok sedih? Biasanya tuh. Biasa kurang bersyukur. Enggak, bersyukur. Jadi kenapa sedih? Dengan hidup. Ya? Kenapa ditipu laki-laki? Makanya. Enggak. Laki-laki aku tipu nanti. Enggak loh, kayak mana lah ya? Nah, Apa jalannya nggak bisa lurus? di mana ada jalan bisa lurus? Ada yang mau gitu, tapi kayaknya banyak kesulitan. Tak usah lagi mau sama laki-laki. Walah. Aku sih nggak mau memang, tapi ya gimana? Dia kakak dikejar kan? Ya larilah. Kemana aku lari? Kok kemana lari? Bilang nggak mau sama kau, bilang. Masa jadi kakak yang stres, kakak dikejar? Aku nggak stres loh dokter. Jadi? Banyak yang dipikirin. Mama sakit. Terus? Udah 4 bulan ya nih ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Udah, terus anak paling kecil jauh di Jakarta. Ya. Mikirin anak-anak ini yang udah berkeluarga, dipikirin juga kan? Ya dipikirin juga loh, orang kakak pun kurang percaya sama Tuhan. Kalau kakak udah percaya sama Tuhan, tinggal itu yang kakak bilang sama orang ini, anak-anakku, percaya kalian. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Gitulah. Ini sama kakak pula pertolongan nggak pernah datang-datang, diminta pun nggak ada pertolongan, betul nggak?
boro-boro terlambat. Kalau terlambat masih mending datang di awal terlambat. Ini diminta-minta pertolongan gak tuh? Ron, karena masih kurang percaya. Nah, paham? Apa ini mau cek di bawah atau mau opname kakak? Opname itu jam berapa aku masuk kira-kira? Nanti malam aja lah, biar nggak lama kali rasanya opnamenya. Iya kan, pusing ya kan. Kalau hari ini berarti Senin pagi udah bisa pulang. Senin pagi pulang ya. Malamnya jam berapa itu dokter? Jam 23. Itu pun ditanya sama. Maksudnya kan biar tahu juga ya. Boleh, yang penting malam jangan lewat tanggal 00-nya. Biar dia pas ke Senin bisa pulang gitu. Jam 8 gitu bisa lah ya. Bisa. Udah lah, aku namanya aja. Biar diperiksain semua ada nggak yang nggak ini. Putus asa kali mamamu, Dek. Kayak mana itu, Dek? Kau kasih semangat sama mamamu. Atau kau pun perlu semangat? Kau pun perlu disemangatin? Nggak perlu, aku udah selalu semangat soalnya. Ya udah kau kasihlah semangat sama mamamu. Keluar aja. Jadi kayak mana tuh? ABC-nya? Keluarin tuh pelayanan hari ini kan. Oh, tetap dikeluarkan aja. Oh, boleh. Oke. Cucu udah berapa? Belum ada. Nah, kan kalau udah ada cucu kan udah enak ya kan dokter. Enak aja bilang udah cucu udah enak, tambah banyak persoalan lah. Oh. Ada yang dijaga-jaga. Gak segampang itu ngomongnya, ada yang dijaga-jaga. Maksudnya duniaku itu nggak sepi loh jadinya. Kalau masalah dunia sepi udah aku kasih tahu yang tadi jalannya. Udah dokter. Pergi ke kemana-mana udah pergi aku. Ke Tuhan yang belum pergi. Iya kan? Nanti lah agak sore. Tinggal ke Tuhan yang belum pergi. Hah? Maka kita rasa kesepian. Aku tuh nanti gulanya aja itu mau diperiksa dokter, nggak ada yang lain kan? Sekalian jantung, paru, periksa darah. Soalnya kan kemarin sempat dokter bilang ada pembengkakan otot jantung aku. Ya, itu kan di foto itu. Terus lever aku tuh nggak perlu diperiksa. Kalau lever nanti nggak ada indikasinya ke levernya. Ada yang hari itu terakhir dari rumah sakit sendiri yang dibilang pembengkakan hati itu. Iya, kan nggak ada indikasi dia. Kalau aku lihat ini bagusnya semua. Nggak apa-apa kan? Mata bagus itu. Kalau bilang orang tadi matanya kuning. Bilang aku bukan mataku kuning, aku sedih bilang. Kebanyakan nangis. Lagi nggak ada kalian aku nangis ya kan? Itu kerja kakak kan? Kalau nggak ada orang nangis. Sendirian di rumah. Makanya kalau nggak ada orang nangis, kalau orang nangis ya kan? Sebenarnya kalau dokter tadi nggak tanya gitu aku nggak nangis. Nggak apa-apa kalau aku tanya itu kan jadi aku tahu. Stres kakak itu harus diatasi. Kesepian kakak lagi dalam-dalamnya loh. Kalau aku bilang ke psikiater lah, berobat. Tapi kan lucu gitu loh. Kita bisa percaya sama Tuhan tapi berobat ke psikiater. Hanya gara-gara di rumah merasa kesepian. Sementara apa benar Tuhan gak bersama dengan kakak? Selalu dia beserta aku, Tuhan itu lindungi aku kemanapun aku melangkah. Aku percaya loh dokter. Tapi aku kesepian gitu. Lanjut lah. Cok, tapi aku kesepian gitu. Enggak juga sih dokter itu. Banyak mau dipikiri. Kak Indra. Ya udah nanti malam datang ya. Iya. Bilang ke Dr. Joseph ya. Oke, aman. Oke. Gaskan terus. Apa mau aku bawa ke sana nanti? Nggak ada, bawa diri kakak aja. Kartu BPJS, itu aja. fotokopi kakaknya. Suruh opname gitu ya. Bawa diri mama aja, ingat itu. Tapi nggak usah dibawa ya. Terus aku ini apa? Nggak ada lagi. Nggak ada, udah pulang lah, pulang. Ya, pusing dokter ini nengok mama ya. Pusing. Cukup kami aja yang pusing ya. Kasih ya, dokter ya. Ya kan? Kasih. Aduh.
Nggak bunyi bos. Ada. Udah bunyi tuh. Poni Ami. Aduh. Hengkal ya. Udah mau apa dah setahun bang. Iya. Udah berapa gulanya? 170 katanya ya. 170. Makan tadi jam berapa? Jam pagi lah. Pagi ya. Berarti naik sedikit aja ya gulanya ya. Kasih obat berarti ya. Udah. Ya. Apalagi keluhan? Udahlah gitu aja Pak. Itu aja. Dokter, Cukup. Terus, ya. Cuma malam aja dia mau kencing-kencing aja gitu loh. Oke, kalau kencing malam, jangan banyak minum malam ya. Kadang-kadang nggak mau minum lagi, takut loh 1 jam mau sekali gitu loh. Jangan kadang-kadang. Tiap malam jangan minum malam. Ya. Ini mau tidur aja susah, nggak bisa tidur. Aduh, Oke. balik. Mau minum obat tidur? Dokter, Pak, tengok dulu macam mana. Kalau ibu masih bisa percaya sama Tuhan, nggak perlu obat tidur. Nggak usah perlu ya. Tapi percaya sama Tuhan. Iyalah percaya sama Tuhan ya. 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 Karena pasti ibu nggak bisa tidur karena memikirkan banyak masalah kan. Ya juga kencing juga itu ya. Iya. Ganggukan kita ya. Betul. Maka kalau ibu tahu ibu punya banyak masalah, aku mau bilang Tuhan itu bisa dipercaya. Kalau kita percaya sama Dia, maka kita akan tenang hatinya. Kalau tenang pikiran, baru kita bisa tidur ya. Yes. Cocok. Iya. Cocok sekali. Ini aku kasih dulu obat seminggu ya, biar aku minggu depan kita cek gulanya udah Jadi, cocok atau belum ya. Jadi minggu depan mau datang lagi? Enggak. Atau mau sebulan? Boleh, sebulan pun boleh. Boleh. Seminggu boleh. Tapi aku kadang-kadang kerja mau minta cuti nanti payah kali Ada, loh. sebulan Ini ada. hari lah, ini hari kan dia cuti kan, baru dapat datang. Kalau enggak bisa, itu hari udah 1 minggu kayak gini nggak mau datang nggak bisa. Oke, berarti sebulan aja Pak ya. Mau sebulan. Jadi kok mau kencing-kencing itu nggak apa-apa kan makan obat kan dok. Nggak usah pakai obat itu. Oh, nggak usah. Intinya ibu percaya sama Tuhan. Oh. Ya lah. Makasih ya dok ya. Semangat ya. Semangat lah. Itu hari pernah kayak gitu, aduh nggak bisa tidur nggak bisa, aduh kayak pagi gitu kan. Aduh mau kerja nanti kan susah juga loh, pusing semua ya kan. Aduh. Oke Bu Pon. Ya. Makasih ya dok ya. Ya Bu ya. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Selamat siang Kak Reni, amin, dari Makassar. Puji Tuhan. Aduh, nggak bisa habis masalah hidup kita ini. Tadada. Selamat siang Pak Wil. Selamat siang. Apa kabar? Sehat. Sehat, mantap kali. Silakan duduk Bapak. Naik sedikit gula ya. Gula sedikit, dua sedikit. Ya anggaplah cincai lah. Ya cincai itu. Kenapa bisa naik gulanya? Karena makannya nggak stabil aku. Pinter. Gula balik kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Pinter. Kenapa bolak-balik makannya? Karena saya ke Jakarta, kadang-kadang di mobil nggak bawa, udah dia nggak makan. Jadi makan di pinggir jalan Ya, kan? enggak. Keluhan ada Bapak? Sekarang ngantuk saja itu gara-gara gula. Enggak, ngantuk aja karena udah memang ngantuk itu Pak. Ngantuk Tidur aja Pak. Enggak begadang kok bisa ngantuk. Iya namanya kalau kita udah usia bertambah, pasti kan nggak tahan lagi kayak orang muda. Jadi sekarang kulitnya katal saja macam mana ya? Ada kaitan dengan gula. Kaitannya dengan sedih. Katal saja. Dengan sedih Pak. Enggak sedih, saya paling senang. Boleh Pak, boleh. Berarti Bapak ke dokter kulit ya, buat ya. Masih bisa nggak? Ya nanti lah, seminggu lagi atau hari Senin mau? Hari Senin. Tadi aku udah ada cerita. Ini tukang kulit cewek kan? Iya. Boleh. Kalau cowok nggak boleh gitu? Bukan. Ya. Bukan soal itu. Apaan? Cewek Pak, cewek. Pintar dia.
biar sehat bapak. Atau pantang makan atau apa entah. Ya kalau dia sakit gula kan udah banyak pantang makannya tuh pak. Ini dokter udah 3 kasih obat makan baik. Habis obat lagi kan. Bisa juga kayak gue bilang tadi pak, bapak aku tanya sedih, bapak bilang nggak sedih. Bisa aja itu namanya pura-pura nggak sedih. Enggak, aku memang sungguh, aku senang kali. Kayak mana cara biar bisa senang? Iya, wah punya Tuhan. Oh amin. Jadi dia apa saja petunjuknya. Saya kemana aku serahkan dia, kemana aku ini hari. Kau ke sana, udah aku ingin saja. Saya nggak ada usaha, nggak ada kerjaan apa-apa kan. Ikut perintah dia. Oke. Berarti betul. faktornya adalah faktor usia. Kalau faktor usia, kulit kita nggak semulus waktu masih muda. Betul. Lebih kering dia pak. Iya. Jadi kalau bapak mau nggak tergantung sama obat untuk gatalnya, bapak beli pelembab lotion, body lotion. Body lotion. Ada itu yang khusus untuk orang tua. Bapak beli di Guardian. Di mana? Guardian mana ini? Toko obat yang di mall, di plaza. Plaza mana? Banyak itu, ada di Tamrin, ada di Center Point. Pokoknya setiap yang besar-besar mall itu ada. Oh ya. Toko Guardian. Beli itu coba dulu. Tahu usah cari dokter. Gak usah cari dokter dulu. Minta mana yang cocok untuk kulitku bilang. Memang dia itu dia ada kasih. Ya. Ini sikit dia merah-merah nanti kalau ya makin digosok makin merah dia pak. Jangan ya. Nanti kok udah ada pelembabnya itu, tiap bapak rasa gatal, oles saja. Ya itu saja. Coba 1 minggu. Ya. Sesudah itu baru minta rujukan ya. Kalau nanti masih gatal ya. Jadi aku makan darah tinggi enggak? Bapak aku darah tinggi tingginya enggak bagus 106. Aku satu hari makan 1 boleh ini tiap hari. Yang 5 mili? Entah berapa mili lah itu. Boleh aja sih. Tapi udah jadi rendah kali kan sih bapak 106. Kemarin 1,5. Ini hari kok 100. Karena bapak makan ini amlodipin. Tiap hari aku makan ini. Tiap hari memang makan ini. Kalau kurasa nggak usah lagi lah pak. Tak usah makan. Udah segini kan sih bapak 106. Nanti kerendahan dia. Makanya lemas bapak. Tadi bapak tanya lemas. Memang agak lemas. Coba stop ini. Stop ya? Iya, kalau udah stop ini lemasnya hilang berarti ini yang membuat lemas. Boleh. Cocok. Ini tak usah lagi. Yes. Jadi kasih yang gula saja lah. Iya pak, siap. Aman ya kan? Yang penting aman. Yes, dan happy. Happy. Percaya sama Tuhan. Ya kan? Happy, tetap happy. Amin. Tuhan memberkati. Ya, Pak. Tetap happy. Sip pak. Oke pak. Thank you, siap ya pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ada Tuhan memang gitu lah. Amin. Mesti bersyukur juga. Yes. Umur 90. 90 pak ya. Dengarnya aja dengeri. Mantap pak. Mesti bisa pak. Mobil dia kan? Iya. Itu memang ajaib Tuhan ini. Haleluya. Ajaib betul-betul. Oke pak. Ya, manusia mana ada yang hebat. Betul. Orang kaya dulu lihat di rumah sakit. Selesai deh. Betul pak. Betul kali pak. Itu punya pangkat bupati, wali kota. Dia nggak berkait. Oke ya. Oke pak. Baru. Rp90 rupanya sama bapak itu. Dokter saya boleh nanya rumah sakit Murid Teguh alamatnya di mana? Murid Teguh ada berapa itu? Ada 2, ada di Jalan Jawa, ada di Jalan Tanjung Sari. Silakan duduk Kak Margaret. Iya. Oke. Baru pertama ya? Baru pertama sekali dok. Tensi tadi 101. Apa keluhan? 1 minggu ini sakit di perut. Udah mulai keringat dingin. Selama ini memang 3 bulan awal kemarin cek gitu dok, cuman terus dibilang sama puskesmas asam lambung gitu. Asam lambung. Cuman udah teratur makan obat habis sampai udah 3 bulan. Ini 1 minggu ini keringat dingin terus tiap ngantar anak sekolah. Tiap ngantar anak sekolah. Pagi-pagi udah lah gitu ke kantor udah mulai, tapi
1 minggu ini udah nggak tahan lagi, makanya udah lagi tanya-tanya sama kawan dokter katanya Ahli ya. Wah. Aku bukan ahli bagian sini. sini dan sini. Oke. Jadi udah 3 bulan berobat. Lalu minum obat asam lambung. Tapi nggak sembuh sembuh. Kebetulan mama sama bapak riwayatnya kan meninggal kanker usus. Jadi takut kakak kanker usus. Agak. Nah. Apa tuh? Pak Wilson katanya tadi suruh untuk oles kulitnya, apa nama obatnya? Nama obatnya nggak tahu, tokonya. Toko Guardian. Toko Nah. Jadi ini otak kita. Yang merah ini itu pusat perasaan nggak? Jadi kalau kakak ada rasa takut, rasa kesal, rasa sedih, rasa marah, termasuk rasa bahagia, rasa senang, di sini dia terjadi perubahan hormon. Maka hormon itu ada 2 jenis, hormon stres dan satu lagi kebalikannya, hormon bahagia. Saraf ke lambung, saraf ke seluruh tubuh itu turun lewat dari sini. Termasuk saraf dari seluruh badan juga naik lewat dari sini. Udah bisa bayangkan? Maka kalau kita dalam keadaan stres, otomatis badan semua akan sakit. Cuman sakitnya kayak diputer gitu bagian perut. Jadi kalau sakit kayak diputer gitu, itulah yang menyebabkan maka rasa nyerinya itu menjadi bertambah parah. Sebenarnya rasa asam lambung itu sendiri pun normalnya itu, mana ada orang nggak kelaparan? Iya. Tapi karena kita udah takut, maka hormon stres kakak naik di otak, lebih tinggi. Nah, sehingga rasa sakit yang sedikit saja bisa dirasa udah kemana-mana. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini aku, jangan-jangan ini. Sampai tiap pagi makan wortel tomat. Kasihan. Kan wortel bagus untuk pencernaan, tomat untuk cancer. Tak teori dari mana itu kan? Baca-baca sih. Oh, masih baca. Cok, tambahkan satu teori di kepala kakak. Hati yang gembira adalah obat yang manja. Iya sih. Maka kalau kakak mau jujur, kegembiraan kakak kurang. Kebahagiaannya jadi hilang. Kenapa? Semua yang terisi dalam kepalanya adalah ketakutan. Lalu kalau kita takut, apa yang terjadi? Takut itu artinya otak setuju. Setuju dengan apa? Setuju dengan hal yang buruk. Itu takut. Kalau kakak setuju dengan hal yang baik, namanya percaya. Kalau otaknya setuju dengan hal yang baik, pasti otaknya akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Serotonin, dopamin, endorfin. Serotonin itu akan membuat kakak merasa punya pengharapan kuat. Dopamin akan membuat kakak rasanya tenang, sekalipun keadaan mungkin sulit. Yang ketiga, hormon endorfin akan membuat kakak merasa bahagia. Sebaliknya, kalau otak kakak setuju atau dalam tanda kurung takut dengan sesuatu yang buruk, maka yang dihasilkannya hormon katekolamin, hormon kortisol. Hormon katekolamin ada 2, epinefrin, norepinefrin. Ini rasanya, yang pertama pengen lari dari kenyataan, nggak bisa nerima, kok kayak gini hidup ini. Yang kedua, hormon katekolaminnya membuat kakak merasa mau memberontak. Aku tak mau kayak gini, aku lawan semua. Maka kita jadi gampang marah. Yang ketiga tadi hormon kortisol. Ini akan membuat apa? Kakak sedih, berkepanjangan, nggak ada semangat hidup. Cocok? Maka pada waktu hormon stres yang naik, otomatislah naik asam lambung. Iya. Sedangkan obat asam lambung yang kakak minum selama ini kerjanya di lambung.
Padahal yang menyebabkan asam lambung kita naik adalah pikiran kita yang stres. Mikir masa depan anak kan? Iya. Kayak mana nanti anak aku kalau meninggal lagi kan? Iya. Kalau sakit kan. Kalau sakit aku kayak mana nanti anak aku ya kan? Percaya sama Tuhan? Percaya banget. Setuju kakak? Masa depan anak kakak dijamin sama Tuhan? Berapa persen kakak setuju? 80 kan. Nah 80 kan? Kenapa nggak 100? Karena kan masih panjang, masih kecil. Jadi kalau masih kecil nggak 100% percaya kita sama Tuhan. Ini masalah setuju loh. Benar, secara manusia nggak sanggup kita membayangkan kayak mana nanti anak kita ini kalau kita ada apa-apa. Itu normal. Tetapi apa kita nggak yakin, setuju bahwa apapun keadaan kita, Tuhan itu maha kuasa ya? Dan dia sudah buktikan kok kemahakuasaannya. Alam semesta dia ciptakan cukup dengan berfirman. Masa depan anak kakak sedangkan berfirman aja alam semesta yang jadi. Berarti anak kita masa depannya kedipan mata pun enggak jadi, dijamin Tuhan. Itulah kuasanya. Tinggal kakak setuju apa? Tidak 100%. Karena kalau 80% yang muncul hormon stres. Bingung jadinya ya? Lalu biasanya ada hal-hal yang membuat kakak kecewa ya. Suami mengecewakan? Enggak terlalu. Kakak baru ketawa aja. Berarti ada. Kan perempuan kan selalu merasa kurang gitu. Bukan hanya kakak merasa kurang, kami pun selalu merasa kurang. Tapi pakai tapi dia. Aku setuju. Tuhan bisa mencukupkan segala yang kurasa kurang. Mana ada manusia yang sempurna? Ya. Aku bukan ku bilang istriku otomatis sempurna loh. Istriku bisa aja ada kekurangannya. Tapi aku percaya sekalipun ada kekurangan istriku, kekurangannya itu akan diisi oleh Tuhan. Maka hatiku akan tetap bersuka cita. Setiap kulihat istriku, inilah istri yang diberikan Tuhan kepadaku. Sempurna. Karena Tuhan yang sempurnakan. Bukan karena dia sempurna ya. Mana ada manusia sempurna, aku tak sempurna. Cocok. Jadi kalau kakak bilang tadi suami seperti itu, berdoalah, percaya. Tuhanlah yang akan menyempurnakan itu. Apapun kekurangannya akan jadi sempurna dia, karena disempurnakan oleh Tuhan ya. Jadi kakak sama suami nanti tambah cinta. Kalau udah kayak gini kan cintanya lagi kurang. Apa yang sudah bersatukan. Iya, terpaksa cinta. Kalau udah cinta, kita nggak bisa lihat kekurangan. Yang kita lihat kesempurnaan. Apapun keberadaan dia, sempurna dia sama aku karena aku cinta sama dia. Cinta buta. Coba. Benar. Dulu waktu pacaran cinta buta kan? Kalau sekarang, ditengok semua, nggak cocok kau, nggak cocok. Nah, itulah yang membuat asam lambung kita ini naik. Rasa takut itu muncul. Kenapa? Karena terlalu tinggi tadi hormon stres kakak di otak. Terlalu tinggi hormon stresnya kak di otak. Maka caranya hanya satu aja. Kakak percaya aja sama Tuhan. Segala yang kakak rasa kurang diisi sama Tuhan. Kenapa dia bisa isi? Karena dia Tuhan maha kuasa. Dah hilang sakit kepala. Hilang. Mudah-mudahan. Asal percaya. Kuncinya percaya setiap detik. Ya. Ada pernah diperiksa gula segala macam kak selama ini? Gula belum ada. Dulunya udah lama. Riwayat di keluarga tadi gula? Nggak ada. Darah tinggi? Darah tinggi nggak ada. Kanker aja ya? Iya. Oke. Kalau kanker itu hubungannya juga dengan rasa sedih. Jadi ketika sedih tadi, hormon stres kakak tinggi, ini akan membuat sistem pertahanan tubuh kita tertekan. Sel kanker itu pada prinsipnya semua kita tiap hari, tiap detik akan ada bertumbuh sel kanker. Nah,
Tapi karena ada sistem imun kita, maka ketika dia masih sedikit, cepat-cepat bisa dieliminasi, dihabiskannya. Besok tumbuh lagi, dihabiskannya. Tapi kalau kita dalam keadaan stres, hormon stres itu pasti akan menekan sistem imunitas kita. Nah, disitulah tanpa kita sadari nanti, kalau masih kecil kanker nggak ketahuan. Karena udah tumbuh terus, kita biarkan terus diri kita sedih, tertekan, depresi, takut, khawatir. Sampai akhirnya dia udah muncul cukup besar ukurannya, baru kok ada kanker aku. Coba perhatikan waktu kakak masa kecil, kakak melihat orang bapak mama itu bahagia atau kurang bahagia? Bahagia sih, Dok. Ada nggak banyak beban-beban yang mereka tanggung, beban masalah? Kayaknya nggak ada, santai-santai aja mereka. Nah, mungkin mereka berhasil nggak menunjukkan sama anaknya, kan gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada, udah pasti itu karena ada dasarnya. Dan kita tuh dapat hormon stres sejak dari dalam kandungan ibu. Kandungan ibu. Kakak berapa anak? Ada nggak anak yang agak bandel, agak gampang sedih gitu? Gampang marah ya. Satu orang. Ada yang gampang marah ya. Coba ingat waktu kakak ngandung dia, stres nggak kakak? Ingat waktu kakak membesarkan dia, sering nggak kakak marah? Makin sering kita marah, makin banyak numpuk hormon stresnya. Ke kandungannya, Dok. Iya, di kandungan. Setelah besar juga gitu. Kalau makin sering kakak marahi dia, nih otaknya makin numpuk hormon stresnya. Makin baik apa makin bandel? Makin memberontak dia. Jadi kalau ada anak yang kita rasa nggak cocok dengan apa yang kita mau, jangan dimarahin. Kita berdoa dulu. Karena yang bisa mengubah dia hanya Tuhan. Kalau manusia enak bisa disuruh ubah gitu. Kau berubah. Enak kali hidup nih. Faktanya tidak mungkin manusia bisa berubah karena disuruh berubah. Gak bisa. Setuju ya? Kita kadang udah habis sabar. Tengok anak bandel, kita suruh dia berubah. Jangan bandel kau. Jangan, bingung dia kayak mana yang gak bandel itu. Menurutku aku baik-baik aja. Menurut aku stres. Udah tahu aku stres, disuruh berubah. Pasti gitu dia. Maka makin melawan dia. Oke? Ya. Ada lagi mau kak tanya? Jadi ini bukan asam lambung juga. Gak ada, cuma ketakutan kakak. Oke? Aku konfirmasi ya. Nih, Ayub 3:25. Yang hijau. Coba baca. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3. 25. Udah, ingat ya. Jangan mau takut. Karena apa yang kita takutkan akan datang jadinya. Takut kanker jadi kanker. Takut kita masa depan yang suram jadi suram. Takutlah berhasil. Pasti berhasil. Kita baru. Takutlah. Takut yang jelek-jelek ya. Takutnya yang jelek-jelek jadinya yang terjadi. Yes. Oke. Berarti ini obatnya hanya kalau perlu aja. Kalau enggak usah. Minggu depan kalau kakak mau kontrol, datang. Minggu depan. Ya. Oke, terus aku ada buat juga, udah ikut TikTok kok. Udah kan? Udah. Nah, YouTube-nya ditengok. Sampai otak kita itu otomatis dia. Datang masalah otomatis Tuhan. Datang masalah lagi otomatis Tuhan. Kalau kita belum terlatih, maka otaknya sering nyari-nyari dulu. Datang masalah baru, udah pasti yang kita cari, kenapa dibuatnya gitu sama aku? Kita tanya kan. Padahal sebenarnya kita nggak perlu tanya kenapa dia buat gitu sama aku. Nggak perlu kita tanya, udah memang gitu dia. Yang perlu kita tahu adalah apapun yang kau buat sama aku percaya Tuhan. Jadi harus refleks. Maka nggak ada asam lambungku. Tapi kalau udah datang persoalan yang rumit lalu aku lupa, kambuh dia. Bisa ya? Oke, mantap. Kak tunggu baik di luar ya. Itu pertama kali gara-gara minum obat
jamu melahirkan dok. Jamu? Siap melahirkan. Baru 3 hari saya keluar dari rumah sakit. Siapa yang suruh? Teman-teman semua pada minum gitu. Terus kakak kenapa mau minum itu? Itu pertanyaanku. Ngikut aja. Nggak ada alasan, cuma ngikut. Karena katanya bagus untuk tubuh ibu hamil siap melahirkan. Oh bagus ikut. Ini kakak kapan melahirkan? Udah lama lah yang anak pertama dong. Oh. 2014. Itulah. Bukannya ada terjadi waktu melahirkan itu? Nggak ada. Artinya ada orang yang tiba-tiba membuat kakak susah? Nggak ada. Baiknya semua? Baik. Oh, oke. Ini baru menurut kakak baik lah semua. Katanya. Oke kak, tunggu pak di luar ya. Tuhan berkati ya kak. Terima kasih banyak dokter. Ya kak. Ada itu pas yang ngomongnya adik itu. Adik siapa tuh? Si Rob itu. Oh, Kontrol kembali dia kemarin. mau kontrol dia? Ya udah. Hang ya bos, tahan. Tapi yang persen Habis? tinggal 1. Merepet orang Lydia karena dia di sini. Kenapa? Ih, kami yang perlu bantuan kok ditaruh di tempat itu Joseph katanya. Bukan ditaruh dia itu di sini loh. Ini? Dia kan belum buka polinya. Iya. Poli nggak bisa ke sana lagi. Orang poli nggak boleh ke ruangan. Nggak dioper lagi ke sana kan? Yang orang polinya. Itulah Nunggu dibuka. Alat-alat dia kan udah di sini semuanya. berarti berharap orang ruangan dia dibalik ke ruangan. Iya kan? Dokter gigi kan mau ada di sini. Udah dibikin di sini. Kurasa pun. Oh karena udah mau standby mau bukanya ya. Iya, kok lama orang itu. Ya namanya nengok apa ya 532. Otaknya dipakai 50%. Pas sudah dapat 5%, saya itu 30%. Saya itu jadi 20% otak. Iya, saya itu 0. Enggak pakai otak lagi. Horas. Apa kabar Opung? Begini lah. Udah tambah sehat belum dunia ini? Hampir. Kurang. Tapi belum sehat. Bahagia udah belum? Hah? Bahagia udah atau belum? Bagian merepet terus. Apa? Udah bahagia. Aduh. Kemana lah bahagianya? Semana bahagia? Bahagianya kan kemana lah? Cucu-cucu ini pun sudah bikin suntuk juga. Oh Mak Jang. Ya. Kenapa cucu bikin suntuk? Nggak dengarin. Kemauan dia aja. Apa nggak suntuk? Seminggu 1 hari aja sehatnya. Emang opung suruh apa cucu? Ya. Cucu disuruh apa, Pak? Ya, yang besar jangan keluar juga. Kenapa dia keluar? Ya inilah kita nggak tahu. Jangan minum es. Biar ku kasih tahu ya, kenapa dia keluar? Karena nggak suka di dalam. Iya. Jadi kalau opung mau dia nggak keluar, buatlah dia suka di dalam rumah. Nggak tahu kita apa yang sukanya. Dia suka kalau opungnya nggak marah-marah. Oh, gitu ya. Iyalah. Jangan dimarahin. Iyalah Pung, opung pun pula. Mana ada orang suka dimarahi Pung. Aduh Pung. Bukan dimarahin memang sebetulnya. Iya. Tapi pikirnya tuh udah marah-marah. Maksud opung memang pun tidak marah, tapi tak sadar opung udah marah. Itu nggak tahu lah. Kok nggak tahu itu yang gue bilang. Jadi kita kan Pung, jangan marah sama cucu Pung. Yang pertama, cucunya nanti makin nggak suka. Iya. Yang kedua, opung pun makin tak bahagia jadinya. Dok. Gampang tersinggung deh. Ya jadi gampang tersinggung opung. Semua serba salah namanya Pung. Bisa diturut. Kemana lah udah begini lah. Apa beginilah? Bersyukurlah dikasih Tuhan cucu. Iya. Ya kan? Betul nggak yang aku bilang? Bersyukur memang. Bersyukurlah ya. Iya. Itu sih nggak bisa dipaksa sih. Kalau opung mau sehat, bersyukurlah.
ingatlah yang aku bilang itu. Oh iyalah, aku ingatlah kata dokter Joseph, kalau mau sehat aku bersyukurlah aku. Kalau ingatnya ini yang kurang. Iya, karena untuk ingat Tuhan aja pun dia udah payah. Kalau kita udah kurang ingatan, Pung, ku tanya lu sama Opung bisa ingat Tuhan? Itulah, ingat sebentar aja udah. Padahal cuma untuk ingat Tuhan aja sebentar. Ingat terus. Amin dek. Coba bilang sama Pung. Bilang, Pung, ayo kita ingat Tuhan Yesus. Kalau aku, Pung, kalau ku ingat Tuhan Yesus, pasti baik aku, Pung. Cuma mau kadang-kadang aku lupa, Pung. Makanya bandel aku, Pung. Enggak diharap kuat lah bilang. Betul kan, Dek? Kalau kita ingat Tuhan Yesus, pasti jadi anak baik. Iya. Tapi kalau lagi lupa kita sama Tuhan Yesus, bandel lah kita. Mengkek kita kan? Jadi malas kita belajar ya kan? Cok, kau ingat Tuhan Yesus, kau pasti rajin belajar. Ya. Amin. Nah, gitulah. Gitu Pung caranya Pung sama anak-anak Pung. Jadi jangan kita marahi dia. Kita membangkitkan semangatnya. Panggil dia, sini. Ku ceritakan samamu ya. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus. Ceritakan sama anak-anak. Pasti dia jadi baik. Cocok? Oke, Pung. Bisa ke ini dia, ke Itu dia. saraf. Boleh. Belum pernah kan kerujukkan Kak? Kaki dengan daya ingat itu. Iya, boleh. Tapi kalau daya ingat lebih bagus nggak ke saraf sebenarnya, ke jiwa. Kaki itu kan kadang payah jalan apa. Oke lah, bisa juga lah. Paling vitamin nanti ditambahkan itu ya. Obat batuk taruh itu. Oh ya, sini mana obat batuk. Tapi yang susah itu kasih lagi lah. Yang hidup kan? Dapat. Tiap malam ya, coba pakai ya. Kali jalan. Sarap ya. Iya, Pung. Jalan berat. Iya, Pung. Iya. Ya. Kalau mau Opung cepat bisa berjalan, bersyukur. Itu aja ya. Iya, itu aja. Oke, Opung. Sampai jumpa kita ya. Ya. Tuhan memberkati Opung. Udah ya. Udah, Pung. Iya, Pung. Tuhan berkati. Ya. Panggil bos. Set. Apa kabar? Sehat, mantap. Berapa bulan Kakak? 2.30. Udah makan? Udah, jam 10. Pirit udah ya. Oh iya belum. Tidur. Ya, selesaikannya. Ada keluhan sebelah ini, Kak. Kakinya ada yang kepes-kepes. Oke. Berarti masih banyak sedihnya ya? Enggak sih. Masalah kemarin udah selesai. Mana ada masalah pernah selesai? Aduh. Kadang datang. Nggak mungkin. Udah. Tidak ada masalah bisa selesai. Kalaupun selesai yang satu, datang 10. Jadi kalau kita mau bahagia, Kak, cuma perlu percaya saja. Apa yang kita percaya? Tuhan satu-satunya yang baik. Tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang bisa baik manusia, ya. Semua mungkin bisa punya masalah sendiri, bisa punya persoalannya masing-masing. Tapi kalau kita percaya aja sama Tuhan, walaupun masalah datang silih berganti, ya, kita pasti akan tetap bisa bahagia karena dia baik.
Amin. Ingat ya, jangan lupa jawabannya ya. Bulan depan itu jawabannya. Kok bisa bahagia? Aku udah percaya sama Tuhan. Karena cuma Tuhan yang baik. Dan dia bukan hanya baik, Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, mau persoalan apapun yang datang dalam hidupku, aku tetap tenang saja. Karena aku percaya. Apa bahasanya percaya? Apa ya? Aku Jadi bahasa apa yang nggak tahu? sama kayaknya bahasa Indonesia percaya. Sama ya, percaya. Gitu dia kuncinya ya. Jadi kalau jawabannya, karena nggak ada lagi masalahku, tetot, nggak mungkin memang. Bulan kemarin nggak ada film apa nggak boleh tuh. Apa itu kak? Metformin? Iya. Ada nih. Bulan yang lalu nggak. Oh, habis kali ya. Stok di dunia ini ya. Saking banyaknya saya gula, metformin. Udah semua rata-rata. Semua sakit gula sekarang. Oke Kak Er. Tuhan berkati. Siapa nih bos? Jeffrey ngomong itu. Habis ya, terakhir ya? Ya, tinggal ada itu ya. Adik, siapa adik bos? Penasaran lagi? Itu loh yang anak apa itu lagi apa dia lagi? PNS. Ngapain? PKL di Medan. Dia kan jurusan pariwisata tata boga. Pariwisata tata boga. Iya, yang mamanya dari mana? Pekanbaru ya mamanya. Oh, apa sakitnya selama? Tiroid ketua. Tiroid. Kan bulan keberapa dia di Hongkong. Nah itu kata-kata hari ini Kak Fit. Nah, aku pin dulu. Set. Oke Pak Jeb, apa kabar? Mantap Pak Jeb. Tensi mantap. Ada keluhan sebulan ini Bapak? Kayak tidur. Mau kencing aja. Masih mau kencing ya. Udah coba nggak banyak minum malam Pak, jangan minum Pak. Iya malam nggak minum. Terus masih mau kencing juga ya, udah periksa prostat? Udah makan obat prostat? Udah dulu. Udah dulu. Apa? Udah ronsen katanya nggak apa-apa. Nggak ada prostatnya, berarti minum yang sore pun kebanyakan Pak. Sore ya. Iya Pak, kurangi lagi yang sorenya. Jadi terakhir Bapak banyak minum hanya yang siang saja. Gula tadi berapa Pak? Gula aman ya, sakit gula Bapak nggak ada ya kan? Gula itu lah. Ini gejala gula nggak? Nggak ada gula Bapak. Gatal-gatal. Gatalnya ada. Kalau gatal-gatal itu bisa juga karena kita kurang tidur malam. Ya. Jadi kulit kita kering. Gitu. Ya, aman Pak. Berarti obat tetap ya? Ya. Kayak biasa ya? Ya. Oke Pak Jeb. Ya, makasih ya. Iya Pak. Panggilkan dia. Iya kan? Masalah habis 1 tumbuh 1000. Jadi nggak bisa alasan. Oh aku nggak sedih lagi. Masalahku udah selesai. Nggak mungkin. Iya, gitu mindsetnya. Oke. Gimana? Apa kabar? Udah sehat? Belum? Udah naik berat badannya? Hah? Belum timbang. Coba timbang. Udah siap skripsimu? 56. Naik kan? 2 kilo aja, mantap. Tapi suara udah gak pala serak lagi ya? Udah enakan ya? Siapa nama dek? Lupa aku. Juni. Tapi dokter mau bilang, ingat di bulan Juni tahun depan dia ulang tahun. Iya ya? Sama kami Juli ulang tahun? Enggak kan? Juli dia. Ya kan, Juni. Oh, 30 dia. Oh. 30 dia loh. 30 Juni ya. Iya. Tahun depan ya. Ya kan, Dek? Juni. 30 Juni kan? Juni apa? Juniati. Oh, Juni Herianti Sormin. Oke, siap. Veltron propanolol. Mana apa ya, Bos? Nanti aku yang Hatred. tunggu belum ya.
Apa aja masih ada keluarmu, Dek? Masih suka kesel. Masih kesel juga. Apa yang kau harapkan? Apa yang kau mau dilakukan sekarang untukmu? Kan pasti ada kau pikir-pikirkan, ya kan? Maunya aku diginikan lah, diperiksa ininya, diperiksa itunya ada. Oke, aman. Obat habis berapa hari, Dek? Ini tadi kurang ya. Terakhir ini ya. Makanya kemarin. Berarti ini sebulan ya? Udah ya? Atau 2 bulan? Sebulan. Kapan aja kau rasa masih mau nyangkok-nyangkok lehermu? Kalau makan sahur. Tiap hari? Kapan kau rasakan itu? Pas kapan? Hari apa? Entah hari Senin ajanya, atau hari Selasa? Hah? Nggak ingat? Seminggu ini? Ada sekali. Pas kapan tuh? Pas lagi bingung kau, skripsimu belum siap gitu. Jadi 2 hari lewat. Kalau gini tadi kau makan nggak ada, aman. Ingatlah, apa pemicunya? Biasa pemicunya itu apa yang membuat kau sedih? Kenapa kau sedih kemarin? Apa yang tiba-tiba teringat? Terus kau jadi sedih? Atau karena dimarahin mama? Enggak ada. Siapa yang marah mamamu? Enggak ada. Siapa yang baik samamu? Hah? Siapa yang baik samamu? Siapa yang baik samamu? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak ada. Berarti gimana kau bisa bahagia? Bisa kau bahagia? Bisa bahagia? Kalau kau bahagia maka kau tidak akan keselak. Itu jawabannya. Kau keselak karena ada rasa kurang bahagia. Gimana biar bahagia? Kemarin gue bilang, bagaimana cara supaya kita bahagia? Apa jawabnya?
Percaya sama siapa? Kenapa? Karena Tuhan itu yang baik. Kalau di dunia ini bisa baik, bisa nggak baik. Tapi kalau Tuhan pasti selalu baik, maka percayalah. Pasti kau akan bahagia. Oke. Nanti minumlah obatnya, tetap ya, tiroidnya. Mau dicek sebulan ini. Kurasa kalau mau dicek 3 bulan dulu nang. Nanti ya, 3 bulan dulu ya. Baru dicek. Baru kita cek ya. Ke sana lagi. Ini aku kasih obat untuk 2 bulan aja lagi ya. Biar nggak bolak balik ya si Juni. Jadi udah sampai mana skripsimu? Mau bab 3. Masih mau bab 3. Bab berapa lah paling payah? 4 kali tadi. 4 pula payah. Oh. Bab 3 kan metodologi kan? Metodologi penelitian kan? Bab 3 kan? Kalau bab 4 tuh hasil loh. 3, 4. Hah? Belum dipegang. Belum kau pegang juga? Kenapa belum kau pegang? Rencana minggu depan. Itu nggak aku bilang masih hidup supaya kita minggu depan. Gimana kau memegang babnya minggu depan? Ya kau pegang lah kalau ada kesempatan gitu jawabnya. Oke dokter, nanti kalau ada kesempatan kau pegang. Ya. Jadi belum ada lah kemajuan skripsimu kalau gitu ya. Belum ada. Ngeri kali hidup ini ya. Hah? Ngeri hidup ini. Jadi apa jurusan kemarin? Jurusanmu apa kemarin? Pariwisata. Jadi bagaimana tanggapanmu tentang pariwisata di Danau Toba? Berikan jawaban dalam 15 detik aja. Apa pendapatmu dengan pariwisata di Danau Toba? 15 detik aja jawabannya. Kau kan orang pariwisata, udah belajar. Bagian masak aja. Apa? Bagian masak. Bagian masaknya aja. Ya udah nggak bisa kau jawab Rupet tentang bagian masak di Danau Toba ini. Dok, nggak ada banyak tempat makan di Danau Toba itu sekarang. Kalau bisa banyak lah yang buka rumah makan di situ, Dok. Pasti Danau Toba maju. Gitulah. Hah? Nah, ini nanti cek darahnya 2 bulan lagi untuk tiroidnya ya. Berarti bulan ini kan bulan 9, bulan 10, 11 lah, 11 akhir. Habis obat yang inilah. Ini kan obat untuk 2 bulan. Obat 2 bulan. Oke? Bisa ya? Obat 2 bulan. Habis obat 2 bulannya baru ke sini nanti dicek. Gitu. Balik lagi ke sana baru ke sini. Kalau ada apa-apa cepat kau start sama aku ya. Masa kau tunggu 2 bulan lagi misalnya baru kau bilang sama aku keluhanmu. WA aku. Ku tunggu-tunggu gak pernah kau WA aku. Oke? Bisa ya? Dibaca WA-nya semua tuh. Udah mau habis loh aku baca WA sekarang. Aku sekarang rajin baca WA. Iya. Udah mulai aku baca semua. Ayo WA aku cepat dibacain. Udah bertobat aku, Tuhan, berikan kekuatan kepada aku percaya. Gak ngantuk-ngantuk lagi aku baca WA. Cocok Jun? Udah semangat kau kan? Oke, cocok. Biasanya kalau aku WA Lama kali. Kumis kok itu. Iya, kok sekarang masuk cus balas. Oh iya. Balas langsung. Aku tahu rasanya apa, nggak enak WA nggak dibalas kan. Jadi aku bilang Tuhan, mampukanlah aku Tuhan. Ya, kata Tuhan. Oke, nah, Kalau makan ramen boleh nggak sih? Ramen. Aduh, kalau kau makan ramen, kau janganlah makan ramen sendiri. Tapi gini lah, ramen itu pasti ada penyedap. Iya. Harus sekali kau makan ramen. Pengen kali? Sekali seminggu masih oke lah. Ya, sekali seminggu ya. Tapi lain hari itu kok banyakkan sayur buah deh.
Ya, biar cepat reda ininya. Enggak, kalau sebelum makan Nah, memang ku kasih apel dia, Dok. boleh Sebelum aja. sarapan. Boleh tiap hari kan? Iya. Boleh. Setengah jam baru, kok enggak 1 jam. Karena yang dibilangnya dia mau ramen, di ramen itu penyedap rasanya agak keras itu. Itu Kalau kan. enggak mau sehat dimakannya. Oke nah, oke deh, oke. Aduh. Oke ya. Aku pergi dulu ya. Udah nunggu pasien kita di Mojopahit. Jadi terima kasih. Nantilah kita berdoa ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, bye.